Hai, selamat datang di YouTube channel aku lagi. Dan di video kali ini saya akan membahas materi tentang penalaran. Jadi buat kalian silakan simak video ini dari awal hingga akhir, oke? Nah, jadi materi kali ini yaitu tentang penalaran. Nah, apa sih itu penalaran? Jadi penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik. Nah, yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubung-hubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu kesimpulan. Nah, data atau fakta ini kemudian dinalar, dan data yang dinalar ini boleh benar atau boleh tidak benar. Seseorang akan menerima data atau fakta yang benar dan menolak data yang tidak benar. Nah, dalam penulisan paragraf ada dua pola penalaran yang biasa digunakan, yaitu pola penalaran induktif dan pola penalaran dedukatif. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan dulu, yaitu penalaran induktif. Nah, penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku untuk mendasarkan fakta, asumsi, atau andaiannya yang bersifat khusus. Lalu penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan, teori, atau kaidah yang berlaku umum. Hal yang umum itu berupa generalisasi, simpulan, atau rampatan. Ada 3 jenis pengambilan simpulan berdasarkan penalaran induktif. Yaitu yang pertama analogi, lalu yang kedua generalisasi, dan yang ketiga hubungan kausal atau sebab akibat. Yang pertama aku menjelaskan dulu, yaitu penalaran induktif yang analoginya. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Nah, analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain, analogi merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik kesimpulan. Itu dia. Lalu titik tolak penalaran ini adalah kesamaan karakteristik di antara dua hal, sehingga simpulannya akan menyiratkan bahwa yang berlaku pada suatu hal akan pula berlaku untuk hal lainnya. Dengan demikian, dasar simpulan penalaran ini merupakan ciri pokok atau esensi dari dua hal yang dianalogikannya. Lalu yang kedua, penalaran induktif generalisasi. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Jumlah data dan peristiwa khusus yang dikemukakan harus mencukupi dan dapat mencukupi dan dapat mewakili generasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman observasi, lalu wawancara, lalu studi dokumentasi, ya seperti itu. Sumber data itu dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian, pendapat ahli, lalu peristiwa-peristiwa yang di sekitar kita, seperti politik, sosial, ekonomi, lalu hukum, seperti itu. Dari berbagai gejala atau peristiwa khusus itu, orang membentuk opini, sikap, penilaian, keyakinan, dan perasaan tertentu. Nah, generasi ini dibedakan atas generasi sempurna dan generasi tidak sempurna. Dalam generasi sempurna, seluruh fenomena yang terdapat dalam penyimpanan itu diselidiki. Nah, generasi yang semacam ini merupakan simpulan yang sangat kuat. Jadi sementara itu generasi yang tidak sempurna merupakan generalisasi yang berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan simpulan yang berlaku bagi fenomena sejenisnya. Lalu yang ketiga, tentang penalaran induktif, hubungan sebab akibat atau kausal. Nah, hubungan kausal merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas, bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Di dunia ini tidak ada suatu kejadian yang muncul tanpa penyebab, dan tidak ada satupun gejala yang terjadi tanpa sebab.
dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia ilmu pengetahuan, hubungan kausal ini sering kita temukan, misalnya antara hujan turun, terus jalan becek, atau antara seorang yang menderita penyakit kanker darah dan meninggal dunia. Keduanya itu ada hubungan sebab akibatnya. Jadi dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini terdapat 3 hubungan antar masalah, yaitu yang pertama yaitu hubungan sebab akibat. Nah, dalam hubungan sebab akibat ini polanya adalah A menyebabkan B, namun yang A juga dapat menyebabkan B, C, D, dan seterusnya. Jadi efek dari suatu peristiwa dianggap menjadi penyebab lebih dari satu keadaan. Nah, dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini diperlukan kemampuan penalaran seorang untuk mendapatkan kesimpulan penalarannya. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua yaitu akibat sebab. Hubungan akibat sebab merupakan kebalikan dari hubungan sebab akibat. Nah, dari hubungan akibat sebab ini suatu keadaan atau kondisi yang merupakan akibat dari serangkaian atau berbagai peristiwa. Nah, hubungan antar sebab ini dapat kita lihat pada peristiwa. Misalnya seseorang yang pergi ke dokter. Ke dokter merupakan akibat dari sakit sebagai sebab. Nah, dalam penalaran akibat sebab ini, peristiwa sebab merupakan simpulannya. Lalu yang ketiga yaitu akibat-akibat. Dalam hubungan akibat-akibat, sebuah peristiwa atau keadaan langsung disimpulkan akibat yang ditimbulkan. Ya, seseorang langsung menghubungkan peristiwa tersebut dengan peristiwa atau kejadian yang mengakibatkannya meskipun tidak disebutkan dalam pernyataan. Dengan kata lain, penalaran ini suatu akibat juga menyiratkan penyebabnya. Suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan akibat langsung disimpulkan pada suatu akibat yang lain. Lalu yang kedua tentang penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan hal-hal khusus. Proses penalaran ini disebut deduksi. Dalam penalaran deduktif ini, simpulannya dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau yang lebih rendah. Nah, dengan kata lain, proses pembentukan simpulan deduktif ini tersebut dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju ke hal-hal yang konkret. Nah, jadi penarikan simpulan secara deduktif ini dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Simpulan tidak langsung ditarik dari satu premis pernyataan. Contoh, semua ikan berdarah dingin. Nah, itu premis. Nah, sebagai yang berdarah dingin adalah ikan. Ikan itu kesimpulannya. Jadi seperti itu. Contoh tersebut merupakan salah satu bentuk pengambilan simpulan berdasarkan satu premis. Ada juga jenis penalaran deduktif yang penarikan simpulannya tidak langsung, yaitu silogisme atau entimen. Nah, yang pertama aku jelaskan dulu yang silogismenya itu seperti apa. Silogisme ini digolongkan sebagai penyimpulan dedukatif yang tidak langsung. Nah, dalam silogisme ini penyimpulan pengetahuan yang baru diambil secara sistematis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Nah, silogisme ini disebut juga cara penarikan simpulan dan premis-premis umum dan khusus. Dalam silogisme ini suatu proses penalaran menghubungkan dua proporsi pernyataan yang berlainan untuk menurunkan sebuah simpulan yang merupakan proporsi yang ketiga. Proporsi merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya. Lalu yaitu entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dengan kata lain, entimen ini merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami. Nah, jadi itu dia penjelasan tentang penalaran ini, dan terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir, dan semoga ini dapat menambah pengetahuan kita. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video.